Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau bimbing kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Sebelumnya, ampuni segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, agar kami dapat layak di hadapan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kali ini yaitu tentang hubungan manusia dengan Yesus Kristus. Jika kita membicarakan tentang Yesus Kristus, siapa sih Yesus Kristus itu? Saudara-saudara, kita bisa lihat di dalam Markus 8 ayat 27-29 yang dimana mengatakan, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula juga yang mengatakan orang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Pada firman ini, banyak mengatakan bahwa orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah bagian dari para nabi. Namun, pada ayat 29, salah satu muridnya yaitu Petrus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Lalu apakah Yesus Kristus itu adalah Mesias ataukah Yesus itu adalah bagian dari para nabi? Jadi, jika kita membaca firman Tuhan, banyak sekali mujizat dan penyembuhan yang terjadi. Yang dimana terjadi pada orang-orang yang meminta pertolongan kepada Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus mempunyai kuasa yang lebih besar yang tidak dipunyai oleh manusia lain. Lalu apa kata Yesus tentang dirinya? Tertulis pada Yohanes 14 ayat 6 dan juga 9 yang dimana mengatakan bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu ayat 9-nya, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa dirinya adalah jalan satu-satunya untuk menuju kerajaan sorga. Dalam firman ini juga, Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa jika kita sudah melihat Tuhan Yesus Kristus, kita juga sudah melihat Bapa, karena Tuhan Yesus Kristus dan dengan Bapa itu adalah satu. Selain itu juga, Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya untuk menuju kerajaan sorga dan bertemu Bapa. Karena Tuhan memang jalan satu-satunya untuk menuju kerajaan sorga, maka Tuhan juga yang menjadi satu-satunya keselamatan bagi kehidupan kita, yaitu anak-anak Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan pada Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang dimana mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jika kita membicarakan tentang keselamatan, pada Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Namun manusia memiliki kehendak bebas, yaitu manusia memilih untuk jauh daripada Tuhan dan melakukan dosa. Sehingga dengan dosa ini merupakan masalah utama manusia jauh daripada Tuhan. Dosa bukan hanya sekedar perbuatan, namun dosa ini yaitu sudah ada di dalam diri manusia dan menjadikan potensi manusia untuk selalu melakukan dosa dan melanggar hukum Tuhan. Seperti yang dikatakan pada Roma 6 ayat 23 yaitu, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jika kita sudah berbuat dosa, maka kita akan menerima upah yaitu maut. Namun, kita dapat hidup sampai saat ini karena keselamatan dari Tuhan. Tuhan membiarkan nyawanya hilang untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup manusia yang penuh dengan dosa. Sehingga manusia kadang bertanya, apakah manusia dapat layak di hadapan Tuhan dengan hidup dia yang penuh dosa?
Sebenarnya manusia ini tidak akan bisa layak di hadapan Tuhan karena manusia masih memiliki potensi untuk berbuat dosa dan melanggar hukum Tuhan. Namun Tuhan Yesus karena mempunyai kasih karunia, Dia akan mewakili kita dan membimbing kita untuk berada di jalannya. Kadang manusia melakukan hal-hal baik untuk mendapatkan kerajaan sorga dan keselamatan dari Tuhan. Tapi Tuhan di sini membicarakan bahwa untuk menerima keselamatan bukan hanya melakukan hal baik, melainkan percaya dan taat kepadanya. Jika kita membicarakan tentang ketaatan, pada Matius 28 ayat 7 yang dimana mengatakan, "Dan segera pergilah dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia." Dalam firman tadi, kita diberitahu bahwa taat adalah melakukan firman, melakukan perintah Tuhan Yesus yang telah diperintahkan. Jadi, taat adalah segala perintah Tuhan Yesus yang manusia lakukan dengan baik dan taat kepadanya. Untuk taat itu sendiri bukan berarti kita harus melakukan hal-hal baik saja, melainkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya, yaitu tertulis pada 1 Korintus 7 ayat 19, yang dimana mengatakan, "Sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah." Jadi, bukan hal-hal duniawi yang kita dapat lakukan seperti melakukan hal baik kepada sesama, itu memang salah satu cara untuk taat kepada Tuhan Yesus, untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Namun, dalam 1 Korintus 7 ayat 19 ini, kita diajarkan untuk melakukan hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan, sehingga kita dapat taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Selain dalam 1 Korintus 7 ayat 19, di sini juga ada apa yang harus ditaati oleh kita sebagai pengikut Kristus, yaitu tertulis pada Yohanes 3 ayat 36, yang dimana mengatakan, "Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Jadi, selain kita taat kepada Tuhan Yesus, kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa semuanya sudah dirancang oleh Tuhan Yesus. Jika kita sudah taat dan sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menerima keselamatan. Karena taat itu berhubungan sekali dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan tetap taat kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya dengan baik. Seperti kisah Abraham pada Ibrani 11 ayat 7 dan 8. Yang dimana mengatakan bahwa karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dalam kisah ini, Abraham mempunyai sikap yang taat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa semuanya telah dirancang oleh Tuhan. Sehingga ketaatan merupakan buah-buah iman, bukti percaya kepada Tuhan Yesus adalah taat padanya. Sehingga dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan melakukan ketaatan, yaitu melakukan firman-Nya dengan baik dan taat kepadanya. Jika kita membicarakan tentang keselamatan, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita sudah menang dari maut, maka Tuhan juga sudah merencanakan tujuan apa yang akan kita jalankan di bumi ini. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuannya, yaitu untuk memenuhi harapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, karena manusia diciptakan untuk Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan bukan hanya kebetulan, tapi memang sudah direncanakan sesuai dengan tujuannya. Karena manusia itu diciptakan untuk Tuhan, maka manusia diciptakan sesuai dengan tujuan yang telah Tuhan rancangkan. Selain itu juga tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan yaitu untuk
mempunyai kehidupan yang kekal. Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Tuhan Yesus menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah dan juga menerima kekekalan jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Selain itu juga, tujuan Tuhan menciptakan manusia yaitu memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Kehidupan manusia di bumi ini adalah ujian yang dimana Tuhan memberikan masalah, memberikan ujian kepada manusia agar manusia selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Selain itu juga, kehidupan manusia di bumi ini yaitu tentang kepercayaan. Bagaimana manusia setelah diberikan masalah, apakah manusia tersebut dapat tetap percaya kepada Tuhan ataukah dia akan murka kepada Tuhan. Lalu yang ketiga ada hidup adalah penugasan sementara. Manusia diciptakan di bumi ini dan hidup di bumi ini adalah sementara, dan bumi ini adalah tempat tinggal manusia sementara, yang dimana manusia akan hidup kekal di kerajaan surga. Selain adanya tujuan, maka ada alasan Tuhan menciptakan manusia di bumi ini. Tujuan Tuhan menciptakan manusia dengan alasan yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, seperti mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, lalu taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan itu menjadikan Tuhan senang kepada manusia. Tuhan juga menciptakan manusia karena ingin bersahabat dengan manusia. Bagaimana manusia bersahabat dengan Tuhan, yaitu dengan cara berdoa, curhat kepada Tuhan, jujur pada Tuhan. Intinya yang memang Tuhan tuh ingin menciptakan manusia agar manusia ini dekat dengan Tuhan Yesus, seperti itu. Tuhan ingin kita bersahabat dengannya dengan cara yaitu Tuhan menjadikan prioritas utama dalam kehidupan kita. Jadi saya itu dulu suka sekali tentang idol atau tentang Korea-Korea gitu. Sampai suatu waktu saya lupa sama Tuhan, bagaimana setiap malam saya lupa berdoa, setiap pagi saya langsung membuka HP melihat berita terbaru tentang idol Korea tersebut, sehingga saya menjadi hilang arah untuk jalan di kehidupan saya sekarang. Sehingga ada satu idol Korea, mungkin ada beberapa juga yang memang memberitahu kepada saya bahwa Tuhan Yesus harus dijadikan prioritas utama. Tapi ini salah satunya yaitu idol Korea yang mengajarkan saya tentang pentingnya berdoa kepada Tuhan, tentang berpengharapan kepada Tuhan. Jadi ada satu idol Korea yang saya kenal, yang dimana dia yang dimana dia taat sekali kepada Tuhannya. Bagaimana dia sebelum makan berdoa terlebih dahulu, sebelum naik ke panggung berdoa terlebih dahulu, bahkan dia sering sekali berpelayanan di gereja. Sehingga saya berpikir bahwa wah, idol Korea aja seperti ini, kenapa aku bisa melupakan Tuhan? Sehingga dari situ saya mulai melakukan lagi membaca firman, berdoa kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupan saya. Tidak apa untuk menyukai hal-hal duniawi, tapi jangan sampai lupa sama Tuhan, karena Tuhan merupakan prioritas utama dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah yang menciptakan kita dalam bumi ini. Tuhan memberitahukan kita bahwa hidup adalah kasih, yang dimana kita harus mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Gak apa-apa untuk mengasihi sesama manusia, seperti mencintai idol Korea, mencintai seseorang yang kita cintai, atau mencintai karya-karya lainnya. Tapi kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang mempunyai kasih yang lebih besar daripada manusia. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk tidak mengasihi manusia, tapi Tuhan mengajari kita untuk mengasihi sesama dan juga mengasihi Dia. Karena manusia sudah diciptakan oleh Tuhan, manusia sudah percaya kepada Tuhan, maka manusia sudah menjadi keluarga besar kerajaan Allah. Yang dimana bukti manusia menjadi keluarga besar kerajaan Allah yaitu tentang baptisan. Baptisan hanyalah simbol atau bukti, namun yang menjadikan ciri utama yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya dan selalu taat kepadanya.
Karena kita sudah menjadi keluarga besar kerajaan Allah, maka manusia yang memang diciptakan yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Jika kita browsing, kita baca buku, kita dapat beberapa teori bagaimana manusia itu diciptakan atau manusia itu muncul di dalam kehidupan di bumi ini. Salah satunya dari teori Darwin, yang dimana manusia ini ternyata katanya bahwa manusia nenek moyangnya adalah dari seekor kera. Jika kita buka firman Tuhan pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, yaitu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas udara, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pada firman tadi, kita dapat mengambil makna bahwa Tuhan menciptakan manusia yaitu segambar dan serupa dengan Tuhan. Konsep segambar dan serupa dengan Allah yaitu apa sih? Terdapat pada Kejadian 5 ayat 3, yaitu setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Konsep segambar dan serupa itu seperti orang tua dengan anaknya, yang dimana orang tua mempunyai bentuk wajah yang hampir sama dengan anaknya, dan juga mempunyai sifat yang hampir mirip dengan orang tuanya. Sehingga manusia kita diciptakan segambar dengan Allah, maka kita akan mengikuti konsep ketritunggalan Tuhan Yesus karena image of God mengandung 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena kita memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka ketritunggalan dari Tuhan pun akan mengikuti dalam kehidupan kita. Jika konsep ketritunggalan pada Tuhan Yesus yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka dalam Alkitab manusia ini mempunyai 3 struktur juga, yaitu mempunyai tubuh atau fisik, lalu mempunyai emosi atau jiwa, dan juga roh yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jika kita diciptakan oleh Tuhan dan serupa dengan Tuhan, maka kita juga akan mempunyai apa yang dapat kita lakukan seperti Tuhan Yesus. Misalnya, segambar dengan Allah, kita bisa berpikir. Setiap makhluk hidup pasti dapat berpikir, tapi manusia diciptakan oleh Tuhan ini mempunyai daya pikir yang memang sangat berbeda dengan makhluk lainnya. Lalu dengan segambar dengan Tuhan, kita dapat mengasihi, kita dapat berkomunikasi, kita dapat menciptakan sesuatu hal yang baru, kita dapat menilai yang baik ataupun yang buruk. Dengan ini, maka manusia diciptakan sangat istimewa oleh Tuhan Yesus, yang dimana memang Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, terkadang manusia ini memang kurang menerima apa yang Tuhan tetapkan. Misalnya, teman saya ini memang ingin sekali memasuki jurusan kedokteran di salah satu universitas negeri yang memang terkenal di Bandung. Namun, dia gagal untuk memasukinya, sehingga dia akhirnya masuk ke universitas swasta. Itu bukan semata-mata Tuhan tidak menginginkan dia untuk masuk atau tidak menginginkan dia untuk meraih cita-citanya menjadi dokter. Tuhan mempunyai caranya yang berbeda, Tuhan mempunyai tujuan yang memang terbaik untuk kita. Kadang tujuan Tuhan itu seringkali kita berpikir bahwa, lah kok Tuhan ngasihnya yang ini sih, kok Tuhan gak pernah jawab doa aku, kok Tuhan gak pernah
setuju dengan tujuan aku sih, itu bukan karena Tuhan tidak mau, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Sesuatu itu akan selalu terjadi. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan kepada Tuhan Yesus itu akan terjadi. Hanya saja kita yang tidak mau diberikan alternatif lain. Misalnya kayak tadi, hanya ingin masuk kedokteran yang di universitas negeri itu saja. Padahal banyak sekali universitas swasta yang mempunyai jurusan kedokteran yang emang good quality gitu kan. Jadi Tuhan itu mempunyai rancangan yang memang Tuhan itu mempunyai rancangan yang terbaik untuk manusia, yaitu untuk anak-anaknya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tujuan Tuhan itu tidak baik untuk tujuan kita. Tujuan Tuhan itu selalu terbaik untuk kita, hanya saja bagaimana kita menerimanya dan bagaimana kita menjalankannya. Jika Tuhan tidak memberikannya saat itu juga, jangan putus harapan. Kita harus tetap berpegang teguh dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat suka kepada anak-anaknya yang sabar dan juga selalu berpengharapan kepadanya. Jadikan Tuhan Yesus prioritas utama dalam kehidupan, sehingga kita dapat mengetahui apa tujuan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Selalu membaca firman, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu jujur kepada Tuhan, dan selalu dekat dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa kehendaknya untuk kita di dalam kehidupan ini. Tuhan itu sayang kepada manusia. Tuhan itu rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menyelamatkan kita dari maut, karena upah dosa itu adalah maut. Tapi seringkali manusia ini jauh dari Tuhan karena manusia mempunyai kehendak bebas. Jadi manusia kadang selalu jauh kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu, tetap selalu berpegang teguh kepada Tuhan, selalu berpengharapan kepada Tuhan, selalu percaya bahwa tujuannya selalu baik untuk kita, dan selalu menjadikan Dia di dalam kehidupan kita, yaitu prioritas utama. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau telah memberkati kami dalam mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus. Kiranya firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kiranya firman ini dapat menjadikan kita untuk selalu bersyukur kepadamu, selalu berpengharapan kepadamu, dan selalu taat kepadamu, Tuhan Yesus. Kuatkan iman kami selalu, Tuhan Yesus. Ajari kami untuk selalu melakukan hal baik, Tuhan Yesus. Sebelumnya ampuni segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Amin.